Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Akhwati fid din rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya, masih dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah, dan ini merupakan bagian terakhir dari kajian kitab ini, dan masih melanjutkan tentang sunnah-sunnah yang mutlak, yaitu zikir. Dan pada pertemuan terakhir telah kita jelaskan tentang bagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu senantiasa berzikir dalam segala keadaan, dalam segala kondisi beliau selalu berzikir kepada Allah. Padahal beliau itu seorang pemimpin umat, pemimpin negara, seorang panglima perang, seorang yang mengurusi urusan umat, ada urusan baitul mal, urusan-urusan yang lain, yang tentu kesibukan-kesibukan beliau itu sangat menguras tenaga, sangat menyita pikiran. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap senantiasa berzikir, meskipun kadang beliau juga mengalami yang namanya sisi kesibukan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh la yughanu ala qalbi, pernah terjadi sesuatu dalam hatiku. Pernah terjadi sesuatu, nanti akan dijelaskan makna terjadi sesuatu dalam hati Rasul itu apa. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, kata Nabi, dan sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami sesuatu yang menutup hatinya, melalaikan beliau akan, tapi beliau masih sempat untuk beristighfar selama 100 kali dalam sehari semalam. Maka apa yang dimaksud di sini, innahu la yughanu alayya, sungguh terjadi sesuatu dalam hatiku. Maka penjelasan para ulama, terjadi sesuatu dalam hati beliau. Pendapat pertama, dan ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang dimaksud terjadi sesuatu dalam hati Nabi yaitu ma yataghasha al-qalb, sesuatu yang menutup hati beliau. Ada sesuatu yang membuat hati beliau tertutup, tapi bukan berarti tertutup sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi ada sesuatu yang mengganggu dalam hati beliau. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian juga pendapat yang lain, pendapatnya Al-Qadhi Iyad, bahwa yang dimaksud
innahu la yughanu alayya, sungguh terjadi sesuatu dalam hatiku, atau la yughanu ala qalbi, terjadi sesuatu dalam hatiku, kata Al-Qadhi Iyad, al-murad al-fatarat wal ghafalat. Yang dimaksud adalah sisi kelemahan dan kelalaian. Maksudnya kadang beliau mengalami lemah, lesu, lalai untuk berzikir, karena memang kebiasaan beliau itu dawam, terus menerus. Tapi kadang mengalami futur, nah ini, kadang mengalami kelemahan, sehingga beliau menganggap itu dosa, sehingga beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud terjadi sesuatu dalam hati beliau yaitu hammuhu bisababi ummatihi, yaitu kesedihan beliau karena sebab umatnya. Jadi Nabi SAW sampai sedih terhadap umatnya. Dan kesedihan itu nampak ketika melihat atau diperlihatkan kepada beliau bagaimana keadaan umat ini. Maka karena beliau sedih melihat umat ini, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang keempat mengatakan, mengapa terjadi sesuatu dalam hati Nabi, yaitu karena sebab beliau sibuk mengurusi urusan kemaslahatan umat ini, mengurusi urusan umat. Dan hampir sama dengan yang ketiga tadi, ada kesibukan-kesibukan yang menyibukkan beliau untuk kemaslahatan umat, yaitu untuk memerangi musuh, untuk mengatur aturan-aturan umat ini, untuk menyatukan hati mereka, sehingga hal ini menyibukkan beliau. Maka beliau menganggap ini suatu dosa, sehingga beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik penjelasan tadi para ulama, ya, baik pendapat yang pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, sebenarnya tidak bertolak belakang satu sama lain. Intinya hal-hal yang menutup hati Nabi atau membuat Nabi itu lemah, atau karena sibuk dengan urusan umat ini. Meskipun keadaan Nabi seperti ini, beliau tetap beristighfar kepada Allah, beliau tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kepada kita, sekarang ini kembali kepada diri kita. Karena kadang kita itu mengalami yang pertama futur. Futur itu lemah tadi. Dalam hidup kita kadang semangat, kadang lemah. Ya, kadang kita semangat kalau lagi misalnya beribadah, mungkin semangat baca Quran, baca Qurannya semangat. Tapi kalau lagi lemah, mushaf nggak pernah tersentuh dalam sehari-hari, itu berarti ibadahnya lagi kurang semangat, atau namanya futur. Atau mungkin dia biasa qiyamul lail, tapi kadang-kadang urusan banyak dia tinggalkan qiyamul lailnya. Ini namanya orang sedang futur, sedang mengalami kelemahan. Maka apa solusinya? Perhatikan yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan, likulli amalin syirratun wa likulli syirratun fatratun, faman yakun fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, wa man yaku ila ghairi dzalik faqad dhalla. Kata Nabi SAW, setiap amalan itu memiliki syirrah. Apa syirrah? Syirrah itu semangat. Amalan yang kita lakukan kadang-kadang ada syirrahnya, yaitu kadang kita semangat melakukannya. Walikulli syirratun fatratun, tapi setiap semangat itu juga ada lemahnya. Ini amalan apapun yang kita lakukan, kadang ada sisi semangatnya. Seperti taklim sekarang ini, ada sisi semangatnya, tapi kadang juga sisi malasnya ada.
Berinfak orang kadang semangat, tapi kadang juga lemah. Maka kata Nabi SAW, faman yakun fatratuhu ila sunnah, maka barang siapa yang lemahnya itu masih menuju kepada sunnah, lemah tapi dia masih berpegang pada sunnah, faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Kalau dia lemahnya masih tetap dalam koridor sunnah, belum sampai kepada kesesatan, belum sampai kepada yang selain sunnah. Karena bahaya kalau orang itu sudah tidak suka dengan sunnah, beralih kepada yang enggak sunnah, dan senang kepada yang bukan sunnah. Ini bahaya. Kalau orang dalam kehidupan sehari-hari lemah, tapi dia, karena kadang-kadang manusia ya butuh refreshing, misalnya seperti hadis Handalah, yang dia kalau bersama Nabi SAW seolah-olah melihat surga dan neraka langsung, tapi begitu keluar dari majelisnya Nabi SAW, dia itu mengalami kelemahan, kadang-kadang ingat urusan yang lain. Nah, tapi selagi dia masih dalam koridor sunnah, maka Nabi SAW katakan, walakin ya Handalah sa'atan fasa'ah. Tetapi wahai Handalah, sa'atan fasa'ah, kadang ada saatnya untuk ibadah, kadang ada saatnya untuk dirimu, kadang ada saatnya untuk keluargamu, dan lain sebagainya. Itu masih dalam lingkaran sunnah. Bahayanya kalau dia itu sudah lemah dengan sunnah tapi keluar dan asik dengan yang bukan sunnah. Nah, ini yang bahaya. Orang yang tadinya suka dengan sunnah, kemudian dia suka dengan yang tidak sunnah, atau dengan kata lain misalnya suka dengan hal yang sifatnya bid'ah. Na'udzubillah. Kalau sudah suka dengan yang bukan sunnah, itu untuk kembali kepada sunnah susah. Karena dia menganggap perkara yang tidak sunnah itu dianggap suatu kebaikan. Susah untuk kembali kepada sunnah. Makanya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tunjukkan kepada kita perkara yang sunnah, perkara yang hak, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada diri kita untuk mengikuti yang sunnah tersebut. Makanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ini keadaan pertama yang kadang kita alami, yaitu futur, lemah. Maka asal lemahnya masih dalam koridor sunnah, semoga tidak kebablasan, tidak suka dengan kesesatan. Karena kalau sudah kepada selain sunnah, kata Nabi SAW, wa man yaku ila ghairi dzalik faqad dhalla. Kalau orang itu sudah lemahnya karena tertuju kepada yang selain sunnah, maka sungguh dia telah tersesat. Ini keadaan kita yang pertama. Dan ini butuh berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua, karena kita merasa banyak dosa. Nah ini, kita ketika banyak dosa membuat kita futur. Karena yang namanya manusia memang tempatnya salah dan dosa. Allah sendiri menyatakan dalam hadis qudsi, ya bna Adam, atau ya bani Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai bani Adam, sesungguhnya kalian itu melakukan banyak kesalahan di malam hari dan di siang hari. Ini kata Allah. Kita itu sering banyak melakukan kesalahan. Maka kalau kita sadari bahwa kita itu sering melakukan kesalahan, berarti kita butuh ada yang menyambungkan kita dengan Allah, yaitu zikir. Kita banyak melakukan kesalahan, mungkin dengan hati, kadang berburuk sangka, bahkan kadang berburuk sangka kepada Allah, atau mungkin dengan lisan kita mengucapkan kata-kata yang tidak dibolehkan, atau mungkin dengan mata, atau mungkin dengan tangan kita, dan juga anggota tubuh yang lain kita banyak melakukan kesalahan. Maka dari dua keadaan ini, kita futur, kita lemah, dan kadang kita juga melakukan banyak dosa. Ini semua butuh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya zikir. Kemudian berikutnya,
Poin berikutnya masih masalah zikir, yaitu adzikru naw'an, mutlaqun wa muqayyad. Zikir itu ada dua macam, yaitu zikir yang mutlak dan zikir yang muqayyad. Zikir mutlak itu tidak ada batasan, kapanpun waktunya, bagaimanapun kondisinya, dimanapun tepatnya, kita bisa berzikir, namanya zikir mutlak. Tapi ada juga zikir muqayyad. Maka dikatakan di sini, seharusnya seorang hamba itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya dan lisannya. Karena berzikir dengan hati dan lisan ini adalah keadaan yang paling sempurna, bukan cuma dengan lisan saja. Karena zikir ini bertingkat-tingkat, ya. Zikir ini sudah kita terangkan sebelumnya, zikir ini bertingkat-tingkat dari sisi kualitasnya. Tingkatan yang paling rendah, kita itu berzikir hanya dengan lisan. Ini tingkatan paling rendah. Kalau misalnya kita itu mendengar kematian, kita langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi cuma mulutnya saja. Ini sudah berzikir, tapi zikir paling rendah. Ya, atau mungkin melihat sesuatu langsung subhanallah. Atau mungkin merasa sesuatu yang agak aneh, dia bilang Allahu Akbar. Kalau cuma dengan lisan saja, ini zikir yang paling rendah. Di atasnya, zikir hanya dengan hati saja, lisannya tidak terucap. Di atasnya lagi, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu di zikir dengan hati dan lisan. Ketika lisan kita itu mengucapkan sesuatu, hati kita nyambung, hati kita sadar dengan apa yang kita ucapkan, maka ini adalah zikir yang terbaik. Cuma di antara manusia, kadang orang itu tidak merasakan apa yang sedang dia ucapkan. Zikir yang dia ucapkan, dia tidak merasa artinya apa, pokoknya cuma misalnya, ya, dia bilang la haula wala quwata illa billah. Tapi dia nggak sadar la haula wala quwata illa billah itu apa. Kalau orang cuma sekedar mengucapkan kalimat ini, mungkin masih dikatakan baik daripada dia mengucapkan kata-kata yang tidak beres. Misalnya begini, ada orang yang kaget, misalnya mendengar suara benda keras jatuh. Kadang kalau orang ini mengucapkan kata-kata, dia cuma bilang copot misalnya. Ini terucap pada lisan seseorang, bukan zikir namanya. Tapi kadang ada orang yang begitu mendengar suara yang keras, dia langsung mengucapkan kata-kata misalnya tadi innalillah, atau mungkin yang lain. Maka itu zikir, tapi itu zikir yang paling rendah kalau cuma sekedar lisan saja. Andai kata hatinya bisa digerakkan pula, hatinya bisa nyambung pula, niscaya keimanannya akan bertambah, hatinya pun akan menjadi lembut. Ini yang namanya zikir, tingkatan-tingkatannya. Lalu tadi kembali kepada permasalahan bahwasanya zikir ini ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Zikir ada dua macam. Yang pertama zikir yang muqayyad. Muqayyad sih maksudnya apa? Muqayyad itu dibatasi, ada kaitannya, ya, kaitan maksudnya. Zikir yang dibatasi karena ada kaitannya, yaitu bisa dibatasi karena makan, karena tempat, au waktin atau waktu, au halin atau keadaan. Dan ada zikir yang sifatnya mutlak, tidak dibatasi dengan perkara-perkara itu tadi. Ada zikir yang sifatnya mutlak. Mutlak berarti terserah.
mau dibaca kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, itu silahkan boleh. Berarti ini namanya dzikir mutlak. Dan yang dibahas ini yang dzikir mutlak. Cuma kalau sekarang muqayyad misalnya dibatasi karena waktu. Ada dzikir-dzikir sesudah sholat wajib. Ini namanya dzikir-dzikir dibatasi karena waktu, yaitu sesudah sholat wajib. Namanya dzikir muqayyad ini. Ya, dikaitkan dengan waktu, yaitu waktunya sesudah sholat wajib. Ada dzikir-dzikir yang dilakukan setelah azan. Berarti karena kaitannya setelah azan. Ada juga zikir-zikir pagi petang dilakukan karena berkaitan waktu pagi dan petang. Ini berarti ditakyid, dibatasi karena waktu. Ada juga yang kedua dibatasi karena tempat. Karena tempat-tempat tertentu. Misalnya zikir ketika masuk masjid, zikir ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika masuk pasar, ketika masuk WC, keluar dari WC. Ini zikir-zikir yang dibatasi karena tempat. Ada zikir-zikir khususnya. Lalu yang ketiga dibatasi karena keadaan atau hal keadaan. Misalnya zikir dibatasi karena keadaan ketika orang itu mendengar suara ayam jantan, apa yang harus dia ucapkan. Jadi keadaannya ketika dia mendengar ayam jantan berkokok, atau ketika mendengar ringkikan keledai. Ini dibatasi karena keadaan dia. Atau misalnya keadaannya ketika turun hujan. Apa zikir yang dia ucapkan? Ya. Serta hal-hal yang lain. Ketika kita sedang bercermin, keadaan kita itu sedang bercermin. Maka ini berarti dibatasi dengan keadaan. Nah, kita hubungkan antara zikir-zikir yang dibatasi dengan perkara-perkara itu tadi dengan zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Maka perhatikan di sini. Kalau ada zikir-zikir yang memang Nabi SAW terangkan sifatnya dibatasi karena waktu, karena tempat, maka yang muqayyad ini lebih didahulukan daripada zikir-zikir yang mutlak. Saya ulangi. Kalau ada zikir muqayyad dibatasi karena waktu, misal setelah azan, dia membaca zikir setelah azan. Padahal dia bisa saja membaca Quran kan gitu. Ya. Tapi dia lebih memilih zikir setelah azan. Kenapa? Ini berkaitan dengan waktu, makanya zikir yang muqayyad ini lebih didahulukan daripada semua zikir yang mutlak. Maka kalau kita itu melakukan zikir yang muqayyad, berarti kita itu mengikuti Nabi SAW. Yes, kita contohkan secara real begini. Dalam kenyataan begini. Kalau kita itu habis sholat fardu, begitu salam, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, ya, atau Assalamualaikum warahmatullah dan Assalamualaikum warahmatullah. Ini berarti kita selesai sholat kan. Lalu setelah selesai sholat ada zikir-zikir yang muqayyad, yaitu yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat wajib. Ada juga zikir-zikir yang umum, terserah zikir apapun, mungkin baca Quran atau yang lain. Nah, dalam keadaan setelah selesai sholat ini, karena ada zikir-zikir yang khusus, kita baca yang khusus dulu. Kita dahulukan zikir yang khusus. Berarti selesai sholat, baca Allahumma antas salam wa minkas salam setelah istighfar 3 kali tentunya.
Ya, astagfirullah, 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 lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Ini lebih didahulukan daripada langsung baca Quran. Orang begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu dia baca Quran. Alasannya baca Quran kan lebih baik daripada zikir. Baca Quran itu adalah zikir yang terbaik. Maka dia lebih memilih baca Quran. Salah apa tidak? Perhatikan di sini. Ketika Nabi SAW mengajarkan setelah selesai sholat, itu Nabi mengajarkan zikir-zikir khusus, ya kita jalani. Ya, kita baca zikir-zikir khusus tadi, jangan langsung baca Quran. Sekalipun dengan anggapan baca Quran kan zikir yang paling afdol, tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan zikir khusus setelah sholat, yaitu astagfirullah, 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 dan seterusnya. Ya, ini namanya orang ittiba kepada Rasul SAW, yaitu dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun zikir-zikir yang umum mungkin tadi lebih afdal. Karena yang terbaik untuk kita yaitu ketika kita itu bisa mengikuti sunnah Rasul. Ya, kebaikan kita bisa kita dapatkan pahalanya yang besar kalau kita itu benar-benar ittiba, mengikuti ajaran Rasul. Oh, Rasul itu kalau habis sholat beliau baca istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Berarti kita ikuti. Ada sebagian orang yang kalau habis sholat dia langsung baca Quran. Alasannya Quran itu lebih afdol. Maka tadi kita itu mengikuti sunnah Rasul, dan tentu beliau SAW memprioritaskan sesuatu yang lebih ditekankan. Maka kita baca seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ini poin yang berikutnya di sini, adzikru naw'an mutlaqun wa muqayyad. Zikir itu ada 2 macam. Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Maka poin berikutnya, ini bagian terakhir dari masalah zikir ya, yang cukup panjang, yaitu bidzikri yakunul abdu minas sabiqin. Dengan berzikir seorang hamba akan menjadi termasuk orang-orang yang sabiqin, mendahului orang lain. Dengan berzikir seorang hamba akan menjadi seorang yang menang. Menang dalam arti bisa mendahului kaum mukminin yang lain. Kalau dia benar-benar bisa berzikir dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya pembahasan tentang zikir dan manfaat-manfaatnya itu sebenarnya pembahasan yang panjang. Akan tapi seorang muslim tentunya jangan sampai dia sedikit zikirnya. Seorang muslim jangan sampai dia itu menjadi orang yang zikirnya cuma sedikit. Berarti seorang muslim harus bersegera untuk menjaga sunnah-sunnah yang agung ini, untuk bisa melakukan keutamaan-keutamaan yang besar ini yang ada dalam zikir. Berusaha untuk sedikit demi sedikit membiasakan dirinya untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Ya, membiasakan diri untuk zikir. Berarti dia biasakan dirinya untuk bisa berzikir ini setiap saat. Ya, setiap saat. Jangan sampai orang itu lemah. Setiap kali dia merasa lemah untuk menjalankan ketaatan, dia berusaha untuk mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika orang itu mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun cuma 1 macam,
dan dia berusaha untuk menjaganya sekian waktu, sekian lama, kemudian dia bisa menguasainya, lalu zikir ini menjadi bagian dari dia dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari dan setiap malamnya, ini akan membawa dia untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah, mendorong dia untuk berzikir dengan zikir yang lain. Atau dengan kata lain seperti ini, kalau kita itu kan setiap hari mungkin belajar nih ya masalah zikir-zikir. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul kan banyak sekali. Maka kita itu minimal punya zikir pegangan khusus yang kita berusaha untuk bisa merutinkannya. Misalnya begini, Bu. Kalau setelah kita itu membaca, mempelajari tentang fadilah satu zikir saja, ya, atau mungkin panjenengan misalnya punya zikir khusus setiap harinya satu zikir saja. Misal habis subuh membaca cuma kalimat subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, dan dibaca 3 kali. Dia rutinkan itu terus. Pokoknya habis subuh atau habis salat subuh selalu dia baca subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Dia baca 3 kali. Terus dia rutinkan. Terus seperti itu setiap hari. Padahal cuma satu zikir saja. Atau mungkin dia setelah mengalami waktu pagi misalnya habis subuh, dia selalu baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ini misal. Dia hafal zikir itu dan dia rutinkan terus. Enggak usah banyak-banyak, satu saja. Kalau dia bisa menjaga sekian lama, dia bisa menguasainya sehingga zikir ini menjadi kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, maka nanti akan mendorong dia untuk rindu dengan zikir yang lain. Tapi ingat di sini, rahasianya itu sebenarnya kalau kita rutinkan satu zikir dulu. Kita rutinkan satu zikir saja dulu. Misalnya tadi habis subuh, atau mungkin ada yang habis maghrib. Pokoknya kalau habis maghrib, habis sholat, dia sempatkan untuk membaca Quran 2 ayat saja. Dan dia rutinkan terus itu, nggak pernah dia terganggu dengan yang lain karena cuma 2 ayat. Gak usah banyak-banyak. Dia itu rutinkan terus, dia jaga dan nggak pernah alpa, nggak pernah kosong. Sekalipun wanita dia misalnya mengalami haid, dia selalu meluangkan waktu baca Quran 2 ayat. Ini misal. Kalau orang sudah membiasakannya, ibaratnya sudah mendarah daging, ya, sudah jadi kebiasaan yang susah untuk ditinggalkan, maka ini nanti akan mendorong zikir yang lain. Sehingga kalau dia sampai zikir-zikir yang lain juga menjadi kebiasaannya, dia akan naik derajatnya, akan memperoleh predikat al-mufarridun. Apa al-mufarridun? Orang-orang yang banyak berzikir. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-mufarridun adalah adz-dzakirunallaha taala katsiran wadz-dzakirat. Ini predikat al-mufarridun, orang yang banyak berzikir. Kalau kita biasakan tadi, pokoknya misalnya ya, begitu duduk dia selalu baca. Mungkin dia baca subhanallah, atau mungkin ketika dia mau tidur dia baca zikir. Dan dia rutinkan itu terus, gak pernah absen. Maka semoga masuk al-mufarridun, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Inilah orang-orang yang bisa mendahului orang lain.
Inilah orang-orang yang menang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan fi tariqi Makkah, jalan menuju kota Mekah. Nabi berjalan di dalam perjalanan menuju kota Mekah. Ketika dalam perjalanan menuju kota Mekah, Nabi melewati sebuah gunung, sebuah bukit yang bernama Bukit Jumdan. Faqala, ketika Nabi melewati sebuah bukit Jumdan, Nabi mengatakan, siru hadza Jumdan sabaqal mufarridun. Kata Nabi, siru, berjalanlah kalian. Ini bukit Jumdan. Sabaqal mufarridun, orang-orang yang banyak berzikir itu telah mendahului. Orang-orang yang mufarridun, mereka telah mendahului atau mereka telah menang. Maka para sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang banyak berzikir wahai Rasul? Atau al-mufarridun, orang-orang yang menang, orang-orang yang sendirian, mereka sendiri-sendiri tapi mereka menang. Beliau menjawab, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, kaum laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan juga kaum wanita yang banyak berzikir. Ini karena orang yang banyak berzikir disebut al-mufarridun, karena mereka bisa mendahului orang lain dengan pahala zikir mereka. Sama dengan hadis yang menerangkan tentang keluh kesahnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, kan mereka orang-orang miskin rata-rata, karena mereka datang ke kota Madinah tidak membawa harta. Karena mereka orang-orang yang miskin, mereka datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka merasa kecewa. Kenapa? Karena nggak punya harta, berbeda dengan orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya mereka bisa menggunakan harta mereka untuk beribadah, sementara mereka tidak punya harta yang mereka gunakan untuk beribadah. Tapi mereka ingin bisa mendahului orang-orang yang kaya tersebut. Nah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan. Kata Nabi SAW, afala u'allimukum syai'an tudrikunahu man sabaqakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum. Maukah kalian ku ajarkan sesuatu yang dengannya kalian bisa menyamai orang-orang yang telah mengalahkan kalian atau mendahului kalian, dan kalian juga bisa mendahului orang-orang sesudah kalian. Lalu beliau mengajarkan kepada mereka zikir-zikir, terutama zikir sesudah sholat. Artinya di sini orang-orang yang banyak berzikir itu berarti dengan pahala zikirnya bisa menandingi yang lain. Ya. Dengan pahala zikirnya bisa menyamai orang-orang yang banyak ibadahnya. Dengan zikirnya dia bisa melewati orang-orang yang sedikit zikirnya. Disebut dengan al-mufarridun. Al-mufarridun, ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa, mufarrid itu dari kata infirad. Infirad itu artinya menyendiri. Ya, infirad itu artinya menyendiri. Mengapa mereka orang-orang yang berzikir itu disebut orang-orang yang menyendiri? Karena orang yang berzikir itu mereka sedang menyendiri berzikir kepada Allah, tidak bersama yang lain, sehingga mereka disebut mufarridun. Karena memang yang namanya berzikir itu bagusnya sendiri-sendiri. Perhatikan ini Bu, berzikir itu zikirnya sendiri-sendiri dengan banyak orang, disebut mufarridun. Mereka sendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hati mereka nyambung. Coba kalau zikir bareng, wah, cuma mulutnya saja yang keluar. Saya contohkan begini Bu,
kalau panjenengan itu suruh baca Quran bareng-bareng, suruh baca Quran bareng-bareng, atau misalnya menghafalkan Quran yang sudah dihafal bareng-bareng. Misalnya, ayo kita baca Inna a'tainakal kautsar bareng-bareng. Ketika orang baca Quran dengan bareng-bareng itu dengan satu nada, ya, itu orang nggak merasakan apa yang sedang dibaca. Beda kalau dia sedang membaca sendiri, dia akan fokus dengan apa yang dia baca. Sehingga orang-orang yang berzikir sendiri-sendiri, mereka bisa fokus dengan apa yang mereka baca, mereka pahami maknanya, sehingga pantas mereka itu disebut al-mufarridun, dan mereka adalah orang-orang banyak mendahului orang lain. Jadi ini mereka disebut al-mufarridun, yang dengan zikir mereka bisa sampai kepada derajat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan mereka menjelaskan jeleknya hati yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jeleknya lisan manusia yang kering dari berzikir kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya kepada Nabi. Apa kata orang ini? Dia mengatakan, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya, fababun natamassaku bihi jami'. Kata orang ini, wahai Rasul, syariat-syariat Islam itu terasa banyak bagi diriku. Syariat Islam itu terasa sudah banyak. Maka fababun natamassaku bihi jami', adakah pintu yang bisa menghimpun semua perkara-perkara agama ini dan bisa kami jadikan pegangan? Dan ini sangat kita butuhkan ini. Kan kita kadang menyadari begini, dalam kehidupan kita ibadah kok akeh temen ya. Nah, yang ini, yang itu, yang pokoknya banyak banget lah. Maka orang ini karena merasa ibadah ini sangat banyak, syariat-syariat Islam itu terasa banyak, bertumpuk-tumpuk, dia merasa kewalahan. Minta ditunjukkan oleh Nabi SAW satu pintu yang bisa mencakup semua perkara itu dan bisa dia jadikan pegangan. Apa kata Nabi SAW? Qala, Nabi memberikan solusi. La yazalu lisanuka rutoban, la yazalu lisanuka rotuban atau rotban min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa kamu meraih semua syariat-syariat Islam, hendaklah lisanmu itu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan basah itu berarti karena digunakan untuk bergerak, kan gitu. Coba kalau orang domblong terus kan garing, ya. Tapi kalau dia digerakannya untuk berzikir, itu adalah orang yang bisa meraih semua kebaikan-kebaikan yang ada. Tetapi kalau kita tidak bisa, namanya orang kadang-kadang kan butuh refreshing, kadang ya kesel kan gitu, kadang-kadang capek lisan kita, bibir kita. Maka kalau kita itu tidak bisa menjadikan lisan kita itu basah berzikir, kalau ucapkan subhanallah, subhanallah capek misalnya gitu ya, atau mungkin dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit subhanallah. Nah, maka kalau kita itu tidak bisa menjadikan lisan kita itu basah dengan berzikir kepada Allah, maka ada kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya bukan berarti ditinggal semuanya. Kalau kita nggak bisa zikir-zikir semua itu, bukan berarti kita nggak usah zikir, jangan. Zikir dengan satu zikir saja
tapi jadikan itu pegangan, insya Allah nanti yang lain pun akan ikut bergabung. Ini ya, ini kuncinya. Kita biasakan satu zikir, nanti semoga yang lain ikut terbuka dan mudah pula dijadikan kebiasaan. Ini adalah yang terbaik bagi seorang muslim daripada umurnya sia-sia. Umurnya berlalu ya, tapi tidak pernah menambah amalannya. Khususnya urusan zikir yang agung ini. Kita tahu zikir, ya kita berusaha untuk mengamalkannya. Oh, ini zikir sesudah sholat ini begini, teruskan dulu. Ya. Karena kadang-kadang orang itu pokoknya kalau habis sholat ya sudah lepas, kalau misalnya ibu-ibu lepas mukenanya wis rampung. Biasakan, ada zikir yang harus dia biasakan. Minimal astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Tabarok tayyadal jalali wal ikram. Nah, mungkin cukup dia biasakan itu, enggak pernah lupa. Nanti kan nambah yang lain. Nambah terus. Semoga punya predikat al-mufarridun, atau orang yang lisannya itu basah untuk selalu berzikir kepada Allah. Maka di sini mu'allif pun membawakan hadis-hadis yang menerangkan tentang zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Karena zikir-zikir yang disebutkan dalam bab-bab sebelumnya itu berarti zikir-zikir yang muqayyad, baik berkaitan karena waktu atau tempat atau karena keadaan. Nah, sekarang di sini zikir-zikir yang sifatnya mutlak, kapanpun bisa dibaca. Yaitu yang pertama, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa dibaca kapanpun, dimanapun. Kalau bisa lebih dari 100 kali dalam sehari. Karena Rasulullah SAW bersabda ini sebagai dorongan, motivasi dari Rasul untuk kita untuk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali. Dan ini mutlak sifatnya, 100 kali terserah. Mau langsung 100 langsung, mau diputus-putus 10 nanti sampai kira-kira sehari 100. Yang penting dia baca dalam sehari 100 kali, mau pagi, mau siang, mau sore, terserah. Maka yang dia dapatkan, kata Nabi SAW, kanat lahu adlu ashri riqab, maka pahalanya sebanding dengan membebaskan 10 budak. Bayangkan, cuma baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 budak. Ternyata bukan cuma itu saja, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dituliskan untuknya 100 kebaikan. Yang kedua, masih tambah lagi, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 kejelekan. Masih Nabi tambah lagi, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dalik, dia akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari setan di hari itu sampai sore hari. Dan kata Nabi, tidak ada seorang pun yang membawa yang lebih baik dari apa yang dia bawa, kecuali kalau ada seorang yang mengamalkan lebih dari itu. Ini orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali. Pahalanya besar, membebaskan 10 budak. Bayangkan, 10 budak itu miliaran. Ya. Kemudian
dihapus darinya 100 kejelekan, dituliskan untuknya 100 kebaikan. Masih Nabi tambah akan mendapatkan penjagaan dari godaan setan. Luar biasa. Kalau kita bisa melakukannya, kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar ini. Ini baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu yang kedua, subhanallah wa bihamdih. Zikir yang kedua, subhanallah wa bihamdih. Dalam sehari silahkan 100 kali atau lebih. Apa yang didapatkan? Maka akan dihapus darinya kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Dihapus darinya kesalahan-kesalahannya, meskipun kesalahannya itu sebanyak buih, busa, umpluk yang ada di lautan. Ini dua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca 100 kali butuh berapa waktu? Cuma 10 menit. Ya, jenengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali dibutuhkan 10 menit kira-kira. Karena ya paling 1 kali itu, ya 1 kali ini yang jelas paling setengah menit atau bahkan gak ada. Dia bisa baca. Istilahnya waktu singkat tapi bisa 100 kali. Dan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kalau kita pahami, kita sedang mentauhidkan Allah. Kalau kita membacanya sambil merenungi, tauhid tertanam dalam diri kita. Dan usahakan di pagi hari sudah bisa diraih. Ya, di pagi hari bisa diraih. Dan kalau 100 ini cara menghitungnya, usahakan dengan jari-jari kita. Serta kita ucapkan dengan lisan kita, serta hati kita juga sadar, nyambung. Insya Allah pahalanya besar. Serta yang kedua tadi, subhanallah wa bihamdi juga sama. Subhanallah wa bihamdi itu paling-paling setengah detik. Ya, atau subhanallah saja misalnya. Subhanallah sudah paling setengah detik. Subhanallah, subhanallah sudah 1 detik, sudah dapat 2. Ini kalau dihitung-hitung pakai waktu. Cuma kan kadang-kadang orang protes, apa uripe kon dzikir terus. Nah, ya maksudnya Allah itu mensyariatkan kepada kita ringan sebenarnya gitu. Lalu yang ketiga, kalau tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang pertama itu dibaca 100 kali, sekarang yang ketiga ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, cukup 10 kali. Dan pahalanya seperti membebaskan 4 orang dari anaknya Nabi Ismail atau keturunannya Nabi Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 miraran kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya tadi sebanyak 10 kali, maka pahalanya seperti orang yang membebaskan 4 jiwa manusia dari anak-anaknya Nabi Ismail. Mengapa di sini 4 orang manusia dari anaknya Nabi Ismail? Mengapa disebut Nabi Ismail? Karena mereka adalah orang-orang yang berharga. Andai kata mereka budak keturunannya Nabi Ismail, itu berarti ini budak yang berharga.
Karena mereka dekat dengan Nabi SAW hubungannya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti kan mereka budak yang berharga, andai kata mereka budak. Lalu di sini zikir yang ketiga ini dibaca 10 kali, pahalanya seperti membebaskan 4 budak. Kalau tadi dibaca 100 kali seperti membebaskan 10 budak. Enak yang mana nih? Kalau 100 berarti sama dengan 10 budak. Kalau 10 sama dengan 4 budak. Pilih yang mana? Oh, dihitung-hitung matematik lah, ya mending cuma 10. Nah, maksudnya gimana ini? Bagaimana cara menjamak, menggabungkan antara tadi Nabi SAW mengatakan kalau 100 kali seperti membebaskan 10 budak, kalau 10 kali seperti membebaskan 4 budak bahkan dari keturunannya Nabi Ismail. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa pahala-pahala yang besar ini bisa didapatkan bagi orang yang melaksanakan hak dari kalimat-kalimat ini ketika dibaca. Bisa dia dapatkan membebaskan 10 budak, atau juga bisa 10 kali bisa membebaskan 4 budak. Kalau dia laksanakan hak dari kalimat ini, yaitu apa? Ketika dia baca, dia pahami maknanya dengan hati. Kalau cuma sekedar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi hatinya enggak nyambung, ini berarti hak zikir ini tidak dia dapatkan. Karena ini haknya, kata Al-Qurtubi, dia rasakan makna dari zikir ini dengan hatinya, dia renungi dengan hatinya, maka insya Allah pahalanya sesuai dengan dia melaksanakan hak tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apakah salah seorang dari kalian itu lemah, tidak mampu untuk bisa mendapatkan pahala setiap harinya 1000 kebaikan? Ini Nabi sedang menantang kita. Apakah kalian lemah, kalian gak mampu? Yang berarti ini dorongan motivasi bagi kita. Masa kita gak mampu untuk bisa mendapatkan setiap harinya itu 1000 kebaikan? Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan sih bagaimana? Kata Nabi SAW, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhattu anhu alfu khati'ah. Dengan cara bertasbih 100 kali, maka dituliskan untuknya 1000 kebaikan, dan juga dihapus darinya 1000 kejelekan. Nah, berarti di sini ini yang keempat. Kalau tadi yang kedua subhanallah wa bihamdi, kalau sekarang yang keempat ini cuma ucapkan subhanallah. Ucapkan subhanallah 100 kali dalam sehari. Butuh waktu berapa menit? 1 menit. Nih, panjenengan baca subhanallah 100 kali cuma dibutuhkan waktu 1 menit. Kalau nggak percaya silakan panjenengan coba. Jel semenit tuli pira. Cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah itu 1 menit 100 kali. Dan berarti dia dapatkan 1000 kebaikan. Bayangkan. Kan mudah berarti kan? Mudah. Bahkan bukan cuma sekedar dituliskan 1000 kebaikan, dihapus darinya 1000 kejelekan. Ini saking
saking mudahnya Islam ini sebenarnya. Dengan amalan yang singkat, tapi orang bisa mendapatkan pahala yang besar. Lalu satu lagi, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, ya. Kemudian subhanallah wa bihamdih juga di pagi hari dan di sore hari. Ini mungkin sebenarnya zikir yang muqayyad ini, di pagi hari dan di sore hari. Tadi sudah diterangkan wa in kanat misla zabatil bahar. Ya, intinya yang kelima ini subhanallah bihamdi tadi sudah disebutkan. Tapi lanjut yang terakhir, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah ini kalau orang biasa mengucapkannya, kata Nabi SAW, ini merupakan kanzun min kunuzil jannah, salah satu harta simpanan nanti di surga. Berarti kita itu sering juga mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Dan ini sifatnya umum, silahkan kapanpun. Meskipun ada hal-hal yang memang sangat ditekankan, membaca la haula wala quwata illa billah, seperti ketika mendengar adzan, muadzin mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di situ kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Atau ketika keluar rumah orang baca juga di situ ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena kan keluar rumah Pak. Ketika keluar rumah orang mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Atau sesudah sholat, kita nanti kan habis sholat mesti baca, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Kemudian nanti ada kalimat la haula wala quwata illa billah, itu kita sebutkan. Atau tadi secara umum kalimat la haula wala quwata illa billah ini bisa dibaca kapanpun, maka ini akan menjadi kanzun min kunuzil jannah. Intinya dari segala zikir-zikir yang mutlak di sini, ini adalah semuanya ringan. Ringan maksudnya ringan untuk lisan kita, yaitu sedikit amalan atau mudah untuk dilakukan, tapi balasannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasannya besar. Serta yang terpenting kita baca dengan sambil memahami maknanya. Ketika kita baca subhanallah, maha suci Allah, berarti kita sedang mensucikan Allah. Ya, kita bersihkan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, dan Allah itu maha sempurna, kan gitu. Kemudian ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih, di situ kita juga sedang mensucikan Allah serta memberikan pujian kepadanya. Maka kalau amalan-amalan ini bisa kita dapatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Maka selesai di sini tentang kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan kitab yang baru, atau khusus nanti pembahasan tentang Ramadan. Jadi mulai pekan yang akan datang pembahasannya insyaallah tentang amalan-amalan di bulan Ramadan atau persiapan-persiapan menghadapi Ramadan. Intinya yang berkaitan dengan Ramadan sampai nanti semoga bisa selesai di akhir-akhir bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.